Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menampilkan pelaporan efek samping obat secara online. Anggota dari kelompok 2 yaitu Nikade Angelina NIM 211021040, Nikade Ilda Sugiantari NIM 211021043, dan Nikade Mahimana Dia Chandranita NIM 211021045. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Mahima selaku mahasiswa farmasi klinis di Universitas Bali Internasional. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu selama 5-10 menit ke depan. Sebelumnya, bolehkah saya tahu nama dan usia Ibu? Saya Rani, usia saya 32 tahun. Untuk pekerjaan Ibu saat ini, apa nih dan pendidikan terakhir Ibu apa? Pekerjaan saya saat ini karyawan swasta dan pendidikan terakhir saya S1. Baik, jadi tujuan saya wawancara ini untuk menggali informasi terkait sejauh mana masyarakat mengenal terkait farmakovigilance. Untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu pernah mendengar terkait farmakovigilance? Tidak. Menurut Ibu, siapa saja yang berperan dalam farmakovigilance ini? Mohon maaf, saya tidak tahu. Untuk pertanyaan ketiga, apakah Ibu pernah mengalami efek samping seperti kemerahan, bengkak, atau efek samping lain setelah mengkonsumsi obat? Pernah. Waktu itu saya pernah mengkonsumsi obat, kalau nggak salah namanya omeprazol. Setelah mengkonsumsi obat tersebut, tiba-tiba diare. Padahal saya tidak ada makan makanan pedas atau yang menyebabkan diare. Tadi Ibu kan menjelaskan bahwa Ibu pernah mengalami efek samping pengobatan. Nah, hal tersebut apakah perlu dilakukan pelaporan? Maaf, saya tidak tahu lapornya kemana ya. Di sini kan saya jelaskan satu-satu nih Ibu, yang dimana farmakovigilance itu merupakan ilmu yang bertujuan untuk menilai dan memahami terkait efek samping pengobatan digunakan oleh pasien, yang dimana tujuannya untuk mengetahui apakah pengobatan itu dilakukan secara aman atau efektif. Nah, yang berperan dalam farmakovigilance ini yaitu seperti dokter, apoteker, dan perawat yang melaporkan efek samping. Pasien dan juga keluarganya juga berperan dalam melaporkan efek samping. Kemudian ada perusahaan farmasi yang dimana mereka bertanggung jawab terkait keamanan produk mereka. Kemudian juga ada BPOM yang dimana mereka memastikan atau menindaklanjuti hasil laporan untuk memastikan keamanan pasien. Nah, jika Ibu mengalami efek samping, hal tersebut harusnya perlu dilaporkan ke Ibu, yang dimana Ibu bisa melaporkan ke tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, atau perawat, yang dimana nantinya tenaga kesehatan akan melaporkan ke sistem EMESO namanya, yang dimana sistem tersebut dikelola oleh BPOM. Nah, sistem tersebut digunakan untuk memantau atau menindaklanjuti efek samping pengobatan dari pasien. Jadi Ibu nggak perlu khawatir jika mengalami efek samping, Ibu bisa langsung konsultasi atau memberitahu tenaga kesehatan. Enten ke Ibu. Nah, tadi saya kan sudah memberikan informasi sedikit nih Ibu. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Ibu, saya ingin menanyakan kembali terkait pertanyaan saya tadi. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu apa itu farmakovigilance? Untuk mencegah efek samping obat. Betul Ibu. Nah, kemudian menurut Ibu siapa yang berperan dalam farmakovigilance ini? Seperti yang adik bilang tadi, tenaga kesehatan seperti dokter. Ya, ada dokter, perawat, dan juga apoteker nih. Saya sudah menjelaskan terkait apa itu farmakovigilance dan Ibu paham terkait apa yang saya berikan. Nah, sekian saja wawancara dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih Ibu. Selamat sore. Halo, di sini akan dijelaskan cara pelaporan efek samping obat secara online. Pertama, dengan ketik EMESO pada Google, kemudian pilih bagian EMESO BPOM. Lalu, klik laporkan sekarang pada pojok kanan bawah pada menu ADR online dan akan muncul tampilan halaman login. Untuk pengguna yang belum mempunyai akun, pengguna diharuskan untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan cara klik tombol register dan pengguna nantinya akan diarahkan ke halaman register. Pengguna akan diminta untuk mengisi identitas seperti yang tertera pada kolom, dan pengguna diminta memilih tipe pelapor, ada industri farmasi, tenaga kesehatan, dan balai POM. Dan klik register untuk proses registrasi ke aplikasi ADR Report. Nantinya pengguna akan mendapatkan notifikasi yang akan dikirimkan melalui email.
Selanjutnya, pengguna akan diminta masuk ke dalam aplikasi dengan cara memasukkan user ID dan password yang sudah terdaftar. Setelah itu, klik tombol sign in. Kemudian, pengguna dapat langsung melaporkan kejadian tidak diinginkan melalui form pelaporan yang ada pada aplikasi ADR Report dengan cara pilih atau klik Report Entry, kemudian klik New Data, dan terdapat 5 bagian data yang harus diisikan oleh pengguna. Pertama, memasukkan personal data yang terdiri dari nomor kontrol pabrikasi, inisial pasien, negara, usia, berat badan, jenis kelamin, suku, penyakit utama, dan status COVID-19. Yang kedua, terkait data obat yang dikonsumsi oleh pasien, terdiri dari nama obat, obat yang dicurigai memberikan efek samping, obat yang tidak memberikan efek samping, termasuk pasien JKN atau tidak, obat golongan vaksin atau tidak, nama pabrikasi pembuat obat, kode produksi, bentuk sediaan, rute pemberian, dosis, periode pengobatan, indikasi obat, tindakan setelah mengkonsumsi obat, efek samping berkurang atau tidak setelah mengkonsumsi obat, efek samping yang muncul kembali setelah mengkonsumsi obat, dan kode ICD pada obat. Pada bagian adverse reaction, pengguna diminta memasukkan deskripsi efek samping obat, istilah reaksi yang terjadi, durasi kejadian, tindakan mengatasi efek samping obat, outcome of reaction, jenis reaksi serius atau tidak. Selain itu, pengguna juga diminta memasukkan keterangan lain seperti informasi mengenai penyakit dan informasi data laboratorium. Terakhir yaitu bagian reporter information yang berisikan nama pelapor, tipe user pelapor, instansi provinsi, nomor telepon, reporter qualification, tanggal diterima oleh pabrikasi, dan jenis pelaporan. Dan terakhir, klik save untuk menyimpan data pelaporan.